Ya, Shalom, selamat pagi. Halo. Eh, Baik Bapak Ibu yang mengikuti via Telegram, sesama anggota tubuh Kristus di eh, Jemaat Berea Anugerah ya. Pagi hari ini saya akan membahas mengenai subjudul yang ke-8, bab 8, yaitu Allah yang menghakimi, yang diambil dari buku Mari Kita Mengenal Yesus ya, dari buku Kim Kidong. Mari kita mengenal Yesus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, sungguh kami ucap terima kasih kalau pagi hari ini Bapak, kami telah menyelesaikan doa pagi, dan sebentar lagi Bapak kami akan membahas mengenai pengajaran bab 8, Allah yang menghakimi, yang diambil dari buku Mari Kita Mengenal Yesus. Untuk itu Bapak, tolonglah setiap kami Bapak, agar setiap kami dipenuhi oleh Roh Kudus Bapak, sehingga di dalam pengertian kami tentang firman Allah benar-benar kami dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengingatkan dan mengajarkan kami. Dan setiap kami Bapa diberikan hikmat pengetahuan, inspirasi yang sama, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan pembahasan ini maupun seluruh tubuh Kristus yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu, bab 8 ini telah disampaikan oleh Diakan Pak Putu untuk yang bagian A-nya, tentang Allah yang menghakimi, di mana saya akan mengulang sedikit mengenai apa yang telah disampaikan oleh Pak Putu, Diakan Putu, agar kita mengingat kembali sehingga menjadi satu kesatuan dengan pembahasan yang hari ini ya. 2 minggu yang lalu telah disampaikan mengenai Pak Putu, ada beberapa poin daripada di bab 8 ini, yaitu Allah yang menghakimi. Untuk bagian A-nya itu, yaitu yang pertama tentang Allah yang menghakimi, yang kedua adalah Allah menyerahkan otoritas menghakimi itu kepada anak, supaya anak Allah mengerjakan pekerjaan sama seperti Bapa, dan supaya anak Allah juga dihormati ya. Anak Allah memberikan kehidupan sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati ya. Yang ketiga, anak setara Bapa. Jadi kita harus menghormati Allah. Kalau kita menghormati Allah tapi tidak menghormati Yesus, itu berarti kita tidak menghormati Allah. Jadi kita harus memiliki sikap yang sama terhadap Yesus dan Allah Bapa. Kemudian poin yang keempat, yaitu siapa yang dihakimi, kemudian prioritasnya, dan menghakimi perbuatan iblis, memuliakan nama Allah di sorga, dan memberikan kasih karunia kepada manusia. Ya, itu yang telah disampaikan, kita tidak membahas lagi. Kemudian poin keenamnya, yaitu bagaimana cara anak manusia menghakimi, mencurahkan darahnya untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Dan yang poin ketujuh, yaitu yang akan kami sampaikan, walaupun beberapa bagian telah disampaikan oleh Diakan Putu, sehingga ini saya akan melanjutkan dari poin ketujuh ini, yaitu kenapa Allah harus datang ke dunia untuk menghakimi atau menghukum ya. Seperti kita ketahui bahwa malaikat melayani Allah di sorga itu memiliki kehendak bebas ya. Jadi dia diciptakan memiliki kehendak bebas ya. Jadi Allah tidak menghakimi malaikat karena kesalahannya menggunakan kehendak bebas ya. Karena kalau Allah menghakimi malaikat yang menggunakan kehendak bebas, maka Allah yang harus bertanggung jawab untuk penciptaan pribadi tersebut ya. Ya, jadi Allah tidak menghakimi karena malaikat itu menggunakan kehendak bebasnya.
ya, karena memang dia diciptakan memiliki kehendak bebas. Ya, tetapi Allah akan menghakimi ketika iblis yang diciptakan sempurna menurut posisi dan kedudukannya itu merosot karena melanggar hukum ya. Jadi yang dihakimi itu yaitu iblis sebagai pelanggar hukum ya. Jadi Allah tidak menghakimi di sorga ya. Jadi Allah berkehendak menghakimi iblis sebagai pelanggar hukum, menghakimi iblis atas pelanggarannya ya. Sehingga iblis itu dikurung di penjara di alam kegelapan, dan sang pemilik surga yaitu Yesus yang akan menghakimi ya iblis itu ya. Jadi anak Allah yang menghakimi ya. Jadi sebagai pemilik daripada surga itulah yang menghakimi iblis ya. Nah, kita ketahui bahwa anak Allah itu adalah anak Allah itu kebenaran ya. Jadi kebenaran itu memiliki tolak ukur yang standar ya. Dan menjadi tidak benar berarti ada suatu pelanggaran. Jadi Allah itu adalah kebenaran, dan kalau tolak ukur standar yang Allah kebenarannya itu yang tidak benar itu berarti yang melanggar daripada hukum itu ya, atau suatu pelanggaran. Jadi saat Yesus datang ke dunia, iblis yang punya otoritas kematian membunuh Yesus sang kebenaran ya. Jadi otoritas iblis di angkasa ini, di dunia ini, yaitu kematian, dan kematiannya membunuh Yesus sang kebenaran itu ya. Maka Allah menyelamatkan Yesus, dan terungkap iblis adalah sang pelanggar hukum ya, membunuh yang tidak berdosa ya. Jadi sudah terbukti, sehingga pemberontakan kepada kebenaran berarti juga pemberontakan kepada Allah ya. Jadi untuk menghakimi itu, proses untuk menghakimi berarti ada melalui suatu proses, seperti misalnya penjahat yang melakukan kejahatan, dia tidak serta-merta langsung dihakimi, tetapi dia akan ditahan dulu, kemudian ada pemeriksaan sehingga adanya namanya rekonstruksi. Setelah rekonstruksi itu barulah bisa sah dibawa ke pengadilan untuk dihakimi. Demikian juga ketika Yesus disalib di kayu salib, itu proses itu bukan bagian dari rekonstruksi ya. Jadi Yesus mencurahkan darah untuk menebus manusia, itu sah ya, dan legal dan tidak terbantahkan ya. Dan anak Allah juga datang ke dunia untuk menghakimi malaikat yang menghujat nama Allah dengan tidak taat pada batas-batas kekuasaannya ya. Jadi itu yang poin yang ke-7 yang sebagian sudah disampaikan oleh Diakan Putu Yonatan, yang saya melanjutkannya, dan ada beberapa poin juga yang akan saya sampaikan di sini di pembahasan ini, yaitu poin selanjutnya yaitu melalui kebangkitan apa saja yang digenapi ya. Jadi proses setelah menghakimi Yesus mengalami kebangkitan ya. Jadi melalui kebangkitan apa saja yang digenapi. Kemudian poin yang ke-9, mengapa umat manusia juga dihakimi. Dan poin ke-10, rencana Allah adalah kehendaknya, yaitu untuk menghakimi iblis dan memuliakan namanya sendiri. Kemudian yang poin ke-11, kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia, bukan rencananya tetapi kasih karunia-Nya ya. Kemudian selanjutnya penutup. Jadi saya akan melanjutkan dari poin ke-8 ini. Melalui kebangkitan apa saja yang digenapi ya. Jadi dengan kebangkitan Yesus, yaitu iblis telah dihakimi dan dihukum ya. Kita bisa lihat di Yohanes pasal
16 ayat yang 11 ya. Mungkin bisa ada salah satu tolong dibacakan. Yohanes pasal 16 ayat 11. Yohanes 16 pasal yang ke-11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya. Mengenai penghakiman adalah penguasa dunia ini telah dihukum ya. Jadi Allah Bapa percayakan segala otoritas penghakiman itu kepada anaknya ya. Menghakimi atas nama Allah Bapa, dan target daripada penghakiman itu adalah iblis ya. Jadi targetnya, prioritasnya adalah iblis ya. Dan kebangkitan itu adalah bukti bahwa Yesus adalah kebenaran ya. Melalui kebangkitan itu bukan salah satu bukti Yesus adalah kebenaran, kita bisa lihat di Yohanes pasal 16 ayat 10. 16 ayat 10. Yohanes 16 ayat yang ke-10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, jadi kan Yesus bangkit itu adalah bukti daripada akan kebenaran itu ya. Jadi kematian tidak bisa menahan kebangkitannya ya. Sang kebenaran sudah naik ke surga. Hanya Yesus yang bisa menghakimi. Iblis itu membunuh Yesus yang tidak berdosa. Ini adalah pemberontakan kepada kebenaran ya. Berarti pemberontakan kepada Allah. Dengan kebangkitan Yesus, iblis telah dihakimi dan dihukum ya. Tadi sudah dikatakan di Yohanes pasal 16 ayat 11 ya. Seperti kita ketahui kan, julukan daripada iblis itu cukup berbagai macam ya, sebutan ya. Seperti kuasa kegelapan, penguasa kerajaan angkasa, penguasa dunia ya. Iblis disebut dengan kuasa kegelapan itu karena iblis telah dipenjara dalam kegelapan ya, sebelum terang itu muncul ya. Jadi dia disebut kuasa kegelapan ya. Jadi dia juga disebut dengan penguasa dunia ya. Kuasa kegelapan dan penguasa dunia ya. Karena waktu manusia ada di bumi, iblis menipu Adam dan mengambil alih kekuasaan atas dunia ini ya. Jadi Adam yang telah diberikan otoritas di Taman Eden itu, dia tipu oleh iblis dengan mengambil alih kekuasaan atas dunia ini ya. Kemudian melalui kebangkitan Yesus ya, Yesus juga memberi kemuliaan yang kekal kepada Allah Bapa ya. Kita bisa lihat di akhir daripada doa Bapa kami ya. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya ya. Jadi melalui kebangkitan Yesus, Yesus telah memberikan kemuliaan yang kekal kepada Allah Bapa ya. Dan kehendak Allah sudah digenapi di sorga dan di bumi ya. Jadi itu dari melalui kebangkitan apa saja yang digenapi ya. Poin ke-8. Kemudian poin yang ke-9, mengapa umat manusia juga dihakimi? Pertanyaannya ya. Karena targetnya prioritas memang adalah iblis. Ya, untuk membinasakan perbuatan iblis kan. Tetapi mengapa umat manusia juga dihakimi? Ya, karena umat manusia adalah milik iblis ya, yang kita bisa lihat di 1 Yohanes 3 ayat 8. Mungkin bisa salah satu membacakan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, jadi barang siapa yang tetap berbuat dosa ya. Jadi manusia ya karena telah jatuh di dalam dosa, jadi saat Yesus dihakimi iblis, mereka yang milik iblis, mereka yang berdosa, manusia yang berdosa ini juga dihakimi ya bersama dengan iblis ya. Karena baik itu iblis, ante-antenya
dan semua manusia yang mengikuti iblis itu akan dihukum ya. Karena seorang yang berdosa tidak mungkin dianggap sebagai orang benar dan tidak mungkin selamat ya. Karena seorang yang berdosa itu ya tidak mungkin dianggap sebagai orang benar dan tidak mungkin selamat ya. Nah, dosa itu apa? Kita bisa dilihat di Yohanes 16 ayat 9 ya. Yohanes 16 ayat yang ke-9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ya. Jadi itulah yang tidak selamat ya, karena tidak percaya ya. Kemudian itulah yang mengakibatkan umat manusia juga dihakimi ya. Kemudian poin yang ke-10 mengenai rencana Allah adalah kehendaknya Allah, yaitu untuk menghakimi iblis dan memuliakan namanya sendiri ya. Ya, jadi menghakimi iblis dan memuliakan namanya sendiri itu adalah rencana dan kehendak Allah ya. Karena kebenaran Allah dan kemuliaan namanya adalah kekal di surga. Ya. Jadi kebenaran Allah, kemuliaan namanya adalah kekal di surga. Dan Yesus telah bangkit dan duduk di sebelah kanan tahta Allah, dimuliakan selama-lamanya dalam kekekalan ya. Dalam kekekalan, dan Yesus telah menghakimi iblis di bumi ini, dan kemuliaan namanya tergenapi di sorga ya. Jadi rencana Allah adalah kehendaknya untuk menghakimi iblis dan memuliakan namanya sendiri. Dan poin yang ke-11, kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia bukan rencananya tetapi kasih karunia-Nya ya. Jadi kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia bukan rencananya ya. Jadi bukan rencana tujuan utamanya, tetapi kasih karunia ya. Nah, inilah yang antara Berea dengan gereja gereja dogma ya. Teologi yang berbeda dengan teologi dari gereja modern ya, dengan doktrinnya ya. Jadi kalau di Berea kita tahu bahwa prioritas daripada anak Allah ke angkasa ini yaitu untuk membinasakan perbuatan iblis di 1 Yohanes 3 ayat 8 ya. Dan memberikan keselamatan itu, kasih karunia itu hanya sebagai hadiah ya. Nah, ini yang berbeda dengan gereja doktrin atau gereja dogma yang mereka menganggap prioritas daripada anak Allah ke dunia ini untuk manusia ya, untuk menyelamatkan manusia. Karena keselamatan daripada manusia bukanlah tujuan Allah ya. Setelah Kristus menghakimi iblis tergenapi, Allah berikan kasih karunia-Nya kepada manusia itu sebagai hadiah ya. Setelah menghakimi iblis itu tergenapi ya, barulah Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia itu sebagai hadiah ya. Dan jika tujuan Allah adalah keselamatan umat manusia, maka seharusnya seluruh daripada umat manusia pasti akan selamat ya, tanpa terkecuali ya. Tapi inilah bukanlah yang terjadi ya. Kita lihat seperti kejadian Nuh ya, hanya 8 orang saja yang selamat ya. Jadi mereka yang selamat itu ya, hanya mereka yang terima kasih karunia Allah itu yang diselamatkan. Jadi yang tidak terima kasih karunia Allah ya tetap binasa ya. Dan untuk suatu keputusan kita percaya atau tidak percaya akan kasih karunia-Nya itu adalah keputusan pribadi.
Jadi manusia diberikan kehendak bebas, keputusan pribadi, dia mau percaya terhadap kasih karunia itu atau dia tidak mau percaya ya. Nah, kembali tadi dikatakan bahwa teologi dari gereja Kristen modern adalah teologi apa? Penebusan. Ya, dari teologi daripada gereja modern ya sekarang ini adalah teologi penebusan. Jadi seolah-olah Allah Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kalau kita orang Berea berpikir demikian, alangkah ironisnya. Jadi kita membuat Allah yang sempurna datang ke dunia seolah-olah jadikan dia cacat jadinya gitu loh. Ya sampai harus disalib jadi cacat. Kalau itu tujuannya untuk tujuan penebusan gitu. Tapi sebenarnya Yesus datang ke angkasa ini tuh menghakimi iblis, dan setelah itu tergenapi kita diberikan apa? Kasih karunia itu sebagai hadiah ya. Jika penebusan adalah tujuan Allah, bukan berarti Allah Maha Pengasih menyelamatkan semua manusia tanpa kecuali ya. Jadi teologi dari gereja Kristen modern adalah teologi penebusan ya. Nah, kalau penebusan itu adalah tujuan Allah, bukankah berarti Allah Maha Pengasih menyelamatkan semua manusia tanpa kecuali? Kalau itu tujuan penebusan loh ya. Tanpa kecuali ya. Tapi kenyataan fakta yang terjadi, kita lihat yang tertulis yaitu di masanya Nabi Nuh, kejadian Nabi Nuh itu hanya 8 orang ya, yang lain binasa. Ya, kalau memang itu penebusan adalah tujuan daripada Allah ya, berarti kan semua harusnya selamat ya. Jadi penebusan itu kita boleh simpulkan bahwa bukan tujuan Allah, tetapi penebusan itu oleh karena kasih karunia Allah sehingga kita terima keselamatan ya. Jadi dia bukan penebusan itu bukan tujuan Allah, tetapi penebusan itu oleh karena kasih karunia Allah ya, kita menerima keselamatan ya. Jadi bukan dari usahanya kita ya, tapi itu murni atas bakti Yesus di atas kayu salib, dan kita bisa menerima keselamatan itu ya. Karena kebenaran ini sulit diterima, maka gereja teologi itu menciptakan doktrin, yaitu disebutkan di buku ini, yaitu doktrin predestinasi ya, yang mengajarkan orang-orang yang binasa sudah takdir daripada mulanya, demikian juga sebaliknya ya. Jadi karena mereka sulit menerima tujuan Allah itu, kalau kita sampaikan bukan menyelamatkan manusia ya, tujuan utamanya. Jadi mereka menciptakan suatu doktrin untuk pembenaran, karena penebusan itu ternyata tidak semua manusia yang ditebus ya. Contohnya Nabi Nuh itu hanya 8 orang. Jadi mereka untuk membela diri, mereka mengatakan bahwa yang dikenal dengan doktrin predestinasi, yaitu mengajarkan orang-orang yang binasa itu sudah takdir daripada mulanya. Demikian juga sebaliknya. Jadi yang binasa itu dikatakan itu sudah takdir. Kemudian yang diselamatkan itu juga sudah takdir gitu. Nah, itu cara mereka membela ya, karena tidak menerima konsep daripada Berea ya. Dan doktrin juga ajarkan bahwa waktu Allah ciptakan setiap orang sudah ditentukan sejak semula selamat atau binasa. Ya. Banyaklah mereka mengambil contoh-contoh kesimpulan demikian ya. Jadi waktu Allah ciptakan setiap orang katanya sudah ditentukan selamat atau binasa ya. Sebenarnya itu kalau kita lihat itu
pengajaran doktrin kayak gitu nggak beda ya dengan ada agama tertentu yang berbicara ya nasib lah kayak gitu ya. Nasib. Jadi nasib sudah ditentukan ya. Ya. Mungkin Pak Johan sering mendengar bahasa Mandarin, tencutin ya. Ya. Itu ya. Jadi sudah ditakdirkan ya. Itu kan sangat familiar sekali ya. Nah, kemudian kalau kita ya yang telah terima Yesus ya, dan mereka berpandangan gini, bagaimana dengan orang yang sudah terima Yesus ya, kemudian meninggalkan imannya. Nah, kan ini kan tadi sudah ditakdirkan, tapi sekarang kalau yang sudah terima Yesus, kemudian dia tinggalkan imannya dia, itu bagaimana? Nah, kan pertanyaan yang menjebak juga ya. Tapi sebenarnya mereka juga bisa memberikan jawaban, yaitu oleh doktrin predestinasi bahwa orang semacam itu memang bukan orang pilihan dari awalnya. Dia katakan gitu. Oh, kamu sudah ikut Yesus, kemudian kamu meninggalkan imannya. Ya memang, karena dia bukan pilihan dari awalnya gitu. Jadi benar-benar banyaklah mereka punya pembelaan ya, tapi kita tidak membahas terlalu jauh ya. Nah, terakhir sebagai penutup ya, daripada Allah yang menghakimi ini, mungkin saya coba merangkum sedikit, yaitu keselamatan manusia bukanlah tujuan Allah, tapi kasih karunia-Nya. Ya, kita bisa lihat tadi di Yohanes pasal 16 ayat 6 sampai 9, Yohanes pasal 16 ayat 9 sampai 11. Kemudian penghakiman adalah penghakiman atas iblis atau penguasa dunia, dan kebenaran adalah kebenaran Allah yang kekal di dalam Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga. Jadi tidak percaya Yesus adalah dosa, berarti bahwa Allah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada mereka yang percaya. Ya. Jadi tidak percaya kepada Yesus adalah dosa. Ya. Berarti bahwa Allah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada mereka yang percaya. Mereka yang tidak percaya, ya Allah tidak menunjukkan kasih karunia-Nya. Ya. Kita harus menghormati kedaulatan dan penghakiman Allah ya. Jadi itu adalah Allah yang memang sudah menentukan demikian dengan kedaulatannya dan penghakiman Allah. Dan Allah adalah hakim yang agung, dan kita harus menerima kasih karunia-Nya untuk menghindari penghakiman Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk bab 8, bab keduanya yaitu Allah yang menghakimi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa, kalau kami telah menyelesaikan pembahasan bab 8 mengenai Allah yang menghakimi dari buku Mari Kita Mengenal Yesus. Sungguh Bapa, biarlah Roh Kudus yang akan menambahkan hikmat, inspirasi, dan pengetahuannya untuk setiap kami Bapa, sehingga kami benar-benar dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus yang akan mengajarkan dan mengingatkan setiap kami Bapa tentang apa yang telah kami pelajari. Dan Bapa, sebagai ucapan syukur Bapa, kami akan tunduk dan taat kepada perintah daripada-Mu Bapa, yaitu firman hidup kekal itu Bapa. Tolong setiap kami Bapa, agar perintah itu benar-benar tertanam di dalam roh jiwa kami, dan roh jiwa kami tunduk dan taat kepada firman hidup kekal itu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami naikkan doa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.